Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok clustering data kasus COVID ingin mempresentasikan hasil implementasi clustering data kasus COVID-19 di Indonesia menggunakan algoritma Kamins. Kami beranggota 5 orang. Yang pertama ada Dimas Permadi, ada saya sendiri Muhammad Fadli, ada Novianto Ramadan, ada Muhammad Dwi Saputra, dan ada Putri Sarwa Kamila. Yang pertama, kita harus menyiapkan data preparation. Apa sih itu? Apa aja yang perlu disiapkan oleh data preparation? Yang pertama, select data. Kita dataset COVID-19 di Indonesia disimpan dalam bentuk file Microsoft Excel atau CSV. Atribut data yang digunakan dalam tabel data COVID-19 yaitu province, total death, total recovery rate, dan total active case. Yang kedua ada data clean. Setiap data sheet yang diimport ke file Excel akan memiliki hasil penjumlahan yang berbeda. Ini ada contoh dari kami tabel data cleaningnya. Seperti lihat di gambar di berikut, yang di sini ada kolom province, total death, total recovery, dan total active cash. Di sini kami membagikan contoh 5 provinsi. Yang pertama ada Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya yang Saya Novianto Ramadan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kegiatan kelompok kami. Yang kedua itu adalah pengelompokan kamisnya. Dataset COVID-19 terdapat 34 provinsi di Indonesia. Dari semua data yang diperoleh, terdapat 4 atribut dilakukan menggunakan proses perhitungan data dengan algoritma Kamins. Untuk perhitungan dipilih cluster dapat dilihat pada tabel nomor 2. Nah, contohnya nanti bakal seperti ini. Langkah selanjutnya yaitu setelah pola ditemukan dalam data, langkah selanjutnya adalah menampilkan data dari 34 provinsi di Indonesia dijadikan perhitungan kami visualisasi jumlah klaster dari provinsi masing-masing. Klaster terdapat pada gambar 3,4 dan 3,5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Permadi ingin menjelaskan tentang penjelasan program clustering dengan metode Kamins. Berikut adalah penjelasannya seperti yang ada di slide. Pandas digunakan untuk manipulasi dan analisis data menggunakan struktur data seperti data frame. NumPy digunakan untuk operasi matematika dan manipulasi array. Matplotlib.pilot digunakan untuk membuat plot visualisasi data. X3D dari mpl_toolkit.mplot3d digunakan untuk membuat plot 3D. Kamins dari sklearn.cluster digunakan untuk menerapkan algoritma Kamins untuk clustering. Berikut adalah data dari tabel yang ada dalam codingannya. Provinsinya dari Jatim, Kaltim, Sulsel, dan seterusnya hingga Gorontalo. Total death-nya, total recover, total active case, dan Kaminsnya ada semua di dalam datanya. Lalu setelah mengcoding ini, di bawahnya ditulis df sama dengan pd.data frame buka kurung data untuk membuat data frame dari data. Lalu dilanjut dengan codingan n-cluster untuk jumlah cluster yang diinginkan untuk ditemukan oleh algoritma Kamins seperti yang ada di slide ini. Lalu dilanjut lagi dengan codingan ini seperti yang kita lihat, fix sama dengan plt.figure, fix size sama dengan buka kurung 10,8 tutup kurung untuk membuat figur matplotlib dengan ukuran 10 x 8 inci. Ax sama dengan fig.add underscore subplot untuk membuat subplot 3D-nya. Lalu colors adalah daftar warna yang akan digunakan untuk mewakili setiap cluster. Iterasi melalui setiap cluster menampilkan pada data plot menggunakan ax.scatter, ax.set underscore x label, dan seterusnya memberi label pada sumbu x dan y dan z.
Axe title memberi judul pada plot, dan Axe Legend menampilkan legenda untuk klaster-klaster yang ada. Baik, sepertinya itu aja untuk penjelasan programnya. Selanjutnya akan dilanjut oleh Saputra. Saya Muhammad Dwi Saputra ingin melanjutkan presentasi. Data dari tabel. Di sini ada Provinsi Jawa Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Riau, Sumbar, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau, ada Kalimantan Barat, Jawa Barat, Jakarta, Banten, Yogyakarta, Sumut, Bali, Sulut, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Tengah, Papua, Papua Barat, NTT, Kepulauan Babel, Sulawesi Tengah, Bengkulu, Kalut, NTB, Utara, Sulbar, Sulawesi Tenggara, Aceh, Jambi, Maluku, Gorontalo. Di sini ada data total death, total recover, total active cases, Kemens. Silakan dilihat. Di sini ada datanya. Selanjutnya N cluster, jumlah cluster yang diinginkan untuk ditemukan oleh algoritma Kemens fit predict. Memanggil metode fit predict dari objek Kemens untuk melakukan clustering terhadap data X dan menyimpan hasilnya dalam kolom baru cluster di data frame DV. Ada buat untuk bikin warnanya, hashtag warna untuk setiap cluster, colors blue, red, green. For cluster in ranks and cluster data, df cluster, X scatter, cluster data, total date, cluster data. Ya, selanjutnya begitu, bisa dilihat sendiri. Jadi nanti ada total date, total recover, total active cases, clustering hasil COVID-19 di Provinsi Indonesia. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Fiq adalah membuat figur matplotlib dengan ukuran 10 x 8 inci. AX adalah membuat subplot 3 dimensi. Colors adalah daftar warna yang akan digunakan untuk mewakili setiap cluster. Interaksi melalui setiap cluster untuk menampilkan data pada plot menggunakan AX scatter. AXS label adalah memberi label pada sumbu X, Y, dan Z. AX title memberi jumlah pada plot. AX legend menampilkan legenda untuk cluster-cluster yang ada. 4. Evaluasi. Menentukan jumlah cluster paling optimal menggunakan evaluasi cluster dengan sum of square error atau SSE. Dari hasil pengujian SSE yang mengalami penurunan paling besar pada K sama dengan 3 dengan nilai SSE adalah 22891, 37, 36, 54, 86, 57.56 menghasilkan nilai jarak saling berbandingkan sesuai ketentuan nilai SSE pada tabel 4. 5. Pembahasan. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa data kasus COVID-19 di Indonesia yang terdapat 34 provinsi dari tanggal 11 Maret sampai dengan 11 Oktober 2020, cluster 0 merupakan cluster dengan jumlah 13 provinsi dikategorikan sebagai kasus tergolong rendah. Cluster 1 merupakan cluster dengan jumlah 16 provinsi dikategorikan sebagai kasus paling tinggi. Cluster 2 merupakan cluster dengan jumlah 5 provinsi dikategorikan sebagai kasus sedang. Terima kasih. Sekian dari penjelasan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.